Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin kita langsung aja ya masuk ke pertemuan selanjutnya ya dengan materi sistem hidrotermal dan juga manifestasi sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sistem hidrotermal ya. Jadi mengapa kita bahas sistem hidrotermal sebenarnya di sini? Jadi sebelumnya mungkin kita sudah membahas sistem-sistem geothermal ya berdasarkan sumber panasnya. Ada sistem hidrotermal ini ya, lalu sistem geopressure, sistem hot dry rock, dan yang terakhir adalah sistem magma atau magmatik ya. Jadi mengapa yang kita bahas cuman sistem hidrotermal di sini ya? Apa spesialnya? Jadi karena pada umumnya sistem panas bumi yang dikembangkan adalah sistem hidrotermal ini ya, karena sistem ini adalah sistem yang paling lengkap komponennya ya. Jadi di sini terdapat sumber panas, batuan reservoir, batuan penutup, daerah resapan, dan fluida reservoir. Nah, sistem hidrotermalnya adalah sistem energi panas bumi yang melibatkan sirkulasi fluida dari daerah meteorik ya, daerah meteorik recharging ke daerah sumber panasnya. Jadi ada sirkulasi ya di sini ya. Lalu sistem hidrotermal ini udah dijelaskan ya. Jadi apa perbedaan antara si sistem hidrotermal ini dengan si sistem geopressure, sistem hot dry rock, dan sistem magma ya. Nah, itu adalah tugas untuk teman-teman ya. Yang pertama, nanti tugasnya cukup dibuat di Word berupa penjelasan dan dikirimkan ke LMS ya. Saya akan buat tempat untuk upload. Nah, itu ya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya kita udah saya udah menjelaskan ya tentang si batuan reservoir, heat source, sama si reservoir fluidnya ya, atau fluid reservoirnya. Nah, ini adalah lanjutannya ya. Jadi penjelasan tentang caprock. Jadi caprocknya adalah batuan penutup ya, yang merupakan zona yang tidak lolos air ya, atau impermeable ya, atau permeabilitasnya rendah, yang disusun oleh berbagai jenis batuan dan berada di atas batuan reservoir ya. Jadi dia berada di atas batuan reservoir. Fungsinya untuk mencegah konveksi fluida reservoir yang panas keluar ke permukaan. Jadi dengan adanya si batuan penutup ini akan menjaga supaya si reservoir ini tetap panas ya, sehingga tidak ada fluida yang mengalir keluar dari si reservoir, sehingga fluida ini akan tetap tersimpan di dalam reservoir. Kondisinya apabila seperti itu, mungkin kita bandingkan antara cerek biasa dengan kita memasak air dengan apa ya alatnya itu, dengan panci presto ya. Jadi kalau dengan panci presto kan dia penutupnya itu benar-benar cap banget ya. Benar-benar menutup sampai benar-benar tidak ada yang bisa keluar fluidanya itu. Nah, itu contohnya apabila reservoirnya itu memiliki caprock yang baik ya. Jadi fluida di kondisi superheated bakalan tercapai, di mana uap kering akan terbentuk. Nah, itu ya. Dibandingkan kalau reservoirnya ini adalah si caprocknya jelek ya. Contohnya itu si teko yang biasa ya. Jadi kalau airnya kita panaskan terus kan uapnya bakalan keluar. Otomatis kan kalau sudah lama dipanaskan, kalau nggak ada fluid charging ya, atau air resapan dari meteorit, pasti fluida yang ada di reservoir pasti akan hilang kan, menguap ke permukaan. Nah, itu perbedaan pentingnya dari si caprock ini ya. Kita lanjut ya. Daerah resapan atau recharge area ya. Jadi daerah resapan
atau yang disebut dengan recharge area merupakan suatu daerah di mana air akan meresap lebih banyak dibandingkan dengan daerah lainnya. Nah, resapan yang dihasilkan melalui permukaan tanah kemudian akan diteruskan ke dalam bumi. Nah, daerah resapan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pengganti air formasi yang terproduksi ke permukaan. Jadi, inilah pentingnya dari si daerah resapan ya. Jadi, dengan adanya air resapan ya atau daerah resapan, air ini bakalan menggantikan fluida formasi yang teruapkan ke permukaan sebagai bentuk manifestasi ya. Nah, itu. Karena memang untuk melakukan eksplorasi geotermal kan kita harus mencari manifestasi ya. Nah, biasanya manifestasi itu biasanya berupa eh, apa ya? Bisa berasal dari eh, transfer panas konveksi dari fluida yang ada di formasi ya, atau bisa juga transfer panasnya berupa secara konduksi ya. Nah, jadi kalau konduksi kan dia tanpa perantara fluida. Kalau konveksi kan artinya si ada perantara fluida dari formasi ke permukaan. Nah, itu. Kita lanjut ya. Oke, ini adalah contoh dari gambaran suatu sistem hidrotermal ya. Jadi perbedaan dengan sistem geotermal ya, yang secara umum pada sistem hidrotermal ini komponen penyusunnya ini bertambah pada penutup ya, pada batuan penutup ya, lapisan kedap ini dan juga zona resapan ya. Nah, ini atau recharging area. Jadi akibatnya ini ada karena ada batuan penutup ini temperatur di reservoirnya akan terjaga tetap tinggi ya. Dan adanya daerah resapan akan menggantikan uap air yang terproduksi ke permukaan. Itu ya. Jadi fungsinya dari caprock ini adalah menjaga supaya temperatur di reservoir ya, fluida reservoirnya tetap tinggi ya, bisa mencapai kondisi uap kering mungkin superheated condition, dan juga untuk menggantikan eh, fluida formasi yang terproduksi yang keluar ke permukaan sebagai manifestasi ya, ataupun pada saat proses produksi nantinya kalau si reservoir panas bumi ini sudah dikembangkan. Nah, itu fungsi dari si zona resapan ini. Pada dasarnya, sistem hidrotermal ini terbentuk dari hasil perpindahan panas dari suatu panas ke sekitarnya ya, yang terjadi secara konduksi dan secara konveksi. Nah, sedangkan perpindahan secara konveksi terjadi karena adanya kontak air dengan sumber panasnya. Sedangkan konduksi terjadi melalui batuan yang dipanaskan oleh sumber panasnya. Nah, ini adalah sumber panasnya ya, berupa intruksi magma mungkin ya. Dia memanaskan batuan yang ada di atasnya. Batuan di atasnya ini mungkin tidak berisi fluida ya. Tidak ada airnya, berarti cuman si batuannya aja. Mungkin kita analogikan mungkin si batuan dasarnya ya. Otomatis kan karena dia batuannya masif, tidak terdapat air di sekitaran batuan ini ya. Sehingga transfer panas dari magma ke batuan padat yang ada di atasnya ya, batuan yang masif yang ada di atasnya disebut sebagai transfer panas secara konduksi ya, karena tidak ada perantara fluida. Sedangkan dari batuan ke batuan reservoir ya, batuan reservoir itu adalah batuan yang memiliki pori dan bersifat permeable ya. Jadi dia punya pori-pori dan bisa mengalirkan fluida. Dan biasanya di batuan reservoir ini berisi air ya, air formasi ya. Sehingga dari batuan yang masif ini memanaskan batuan reservoir yang ada di atasnya ya, di mana di batuan reservoir ini terdapat air. Eh, Sehingga air formasi yang ada di batuan reservoir ini akan mengalami pemanasan dan berubah fase menjadi steam ya, atau fase uap. Nah, uap inilah yang nanti akan kita manfaatkan sebagai penggerak dari si turbin dan generator. Itu ya. Dia menggerakkan turbin, turbin mengubah eh, energi gerak dari turbin ini akan dikonversi menjadi listrik oleh si generator. Nah, itu ya. Kita lanjut ya.